Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Hasan Siregar. Saya sebagai CGP Rekomendasi Angkatan 10. Dan perkenalkan Ibu Fasilitator pembantu saya, Adapun rancangan tindakan aksi nyata saya, sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Ya, baik Bapak Guru, Ibu hebat. Terima kasih kepada Bapak Guru, Bapak Ibu Guru yang sudah mau hadir untuk mendengarkan diseminasi saya. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, salam sejahtera, salam damai, salam sehat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Bentar ya Bapak Ibu. Iya. Oke. Belum, oh ya baik, sudah ya, sudah masuk. Iya. Iya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Ya. Jadi sebelum kita mulai diseminasi saya ya tentang budaya positif, marilah kita berdoa dulu. Saya yang akan memimpin doanya. Ya, saya akan membawa dalam secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu kepada kami semua untuk bisa mengikuti diseminasi ini dengan lancar. Berikan kami kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Amin, ya Allah. Baik, selesai. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, perkenalkan Bapak Ibu guru hebat, nama saya Hartati Yumi Siregar. Saya sehari-harinya bertugas di SMP Negeri 6 Kota Binjai. Dan saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dan menjadi CGP Rekognisi Angkatan 10. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk mendengar diseminasi dari saya, kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Iya, kita ice breaking. Jadi ice breakingnya seperti ini. Buatlah kata atau kalimat yang menggugah, menarik, keren dari huruf awal nama Bapak Ibu. Jadi contohnya nanti dari saya, ya kan nama saya hurufnya H. Nanti saya bilang, misalnya ini contoh ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nama saya Hartati hebat gitu kan dari H. Nah sekarang saya menunjuk Ibu Ana Saryani. Nah seperti itu ya. Nanti Bu Ana, nama saya Ana, misalnya A-nya apa gitu ya Bapak Ibu ya. Awal nama Bapak Ibu boleh kalimat boleh kata, nanti lemparkan ke temennya. Baik kita mulai Bapak Ibu, izin ya. Boleh Bapak Ibu? Oke, nama saya Hartati Yumi. Hanya harta, hati,
kau dan aku. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya lempar ke Pak Alwi. Baik Bu, akan indah pada waktunya Bu. Oh iya, jadi Alwi Pak ya, bukan Muhammad ya Pak. Bukan Iya Bu, M. Alwi Bu. Baik, Akan terima indah kasih. pada waktunya Bu. Iya, akan indah pada waktunya. Luar biasa Bapak. Bapak lempar ke siapa? Bapak lempar ke siapa? Tempat ke Bu Murni Bu. Bu Murni. Bu Murni. Nama saya Murni, M-nya menggerakkan. Iya, Ore, menggerakkan. Lempar Ibu. Ke Bu Ana. Lanjut Bu Ana. Nama saya Ana Saryani Harahap. A-nya aktif terus belajar. Iya, aktif terus belajar. Luar biasa. Ya, baik, lempar Bu Ana. Selanjutnya, saya lempar ke Ibu Hafizia. Iya, Ibu Hafizia. Terima kasih Ibu Hana. Nama saya Hafiziah Nauli Marpaung. Hanya harus berhasil, harus hebat, dan harus kaya. Harus kaya. Saya lempar kepada Ibu Ade. Ibu Ade. Bu Ade. Iya Bu, Iya. baik terima kasih Bu. Nama saya Ade Irma Maulani Harahap. A-nya aku harus bisa. Siap, oke. Aku harus bisa. Iya, baik. Terima kasih. Lempar Ibu. Dilempar. Ke Bapak Alwi Bu. Udah tadi Udah. Bu. Pak Alwi sudah. Pak Udah. Pian Sitorus. Pak Pian. Baik, perkenalkan nama saya Pian Sitorus. P-nya pemikiran positif adalah awal dari kebaikan diri. Terima kasih. Oke. Saya lempar kepada Ibu Epi. Iya. Keren semua nih. Bu Epi. Terima kasih Pak Pian. Kalau apa memang ini apa ya? Ito ya kan Pak Pian ya? Karena saya pun baru Sitorus kan gitu. Apa nih toh? Oke. Epi. Berarti E ya kan Bu awalnya. Ya. Evaluasi diri agar lebih baik lagi. Oke. Iya, keren. Oke. Saya Lanjut. lempar ke Ibu Juliana yang cantik. Ibu Juliana. Aku udah yakin aku. Bu Epi kau tembak aku, betul lah. Udah dalam pikiranku tadi tuh kan, aku bilang jangan martarombo kau. Aku no tembak nanti nih, betul lah kan. Oke lah ya. Nama saya Juliana. Jangan menyerah dengan tugas yang selanjutnya. Oke, walaupun menumpuk ya kan Bu. Iya, udah setengah soalnya Bu, setengah nih mereng nih, bentar lagi begini deh. Tapi jangan menyerah, kan gitu kan? Jangan Iya, menyerah, itu yang Jay. enak awak dengernya. Kan Itu yang Juliana, enak. iya J, jangan menyerah untuk tugas selanjutnya. Kan Pak Pandi, Pak Pian, maju terus. Siapa nih habis Kalian- nih, Pak Pandi? Iya, Dilempar ke siapa? sama siapa tadi? Aku baru jumpa Bu. Siapa tadi yo? Ada dongan tubuhku tadi. Oh Pak Leon, kemana dia? Merondok dia. Aku pakai handphone tak nampak ke orang sini. Yang ada di situ tengok Pak Leon, kemana kau tidur? Belum balik berarti dia Bu. Udah lah, aku ndak pindah ke Ibu Hafiz lah dulu, Ibu Hafiz. Hafiz apanya nih? Hafiza apa Hafi apanya namanya? Ibu Hafiz lah ya. Udah lo Bu Juli. Udah. Siapa lagi agak Ibu aku ya? Ibu Marlina itu nunggu-nunggu, Bu. Ibu apa? Ibu Marlina. Nggak nampak Bu di Pak Pandi. Marlina. Bu Juli. HP-nya. Oh iya Bu. Ibu Marlina. Pak Pandi tak ada.
Oh, Ada, kita gabung ya ada, Bu Pak sama grup Ada. lain. Iya, Bu. Iya, Nah, itu sudah. Pak Pondi. Halo, Iya, Bu. Cinta. Ah, kalau dulu, Iya. cepat. Ah, Di mana dengar kau, ibu-ibu Bu? Kamu suara bilang. saya. Suara saya Ah. terdengar nggak ibu-ibu? Jelas, Pak. Oke. Kalau Nama buku saya, kau mana lo dengar? oke, nama saya Muhammad Afandi Syagian. M-nya makin, A-nya aktif, S-nya saja, makin aktif saja. Terima kasih Bu. Oke, makin aktif saja. Nggak bisa berhenti bergerak berarti Pak ya. Terus bergerak. Iya, Pak Oke, Pandi saya lempar ke lempar siapa? ke Ibu Siti Khairunisa Bu. Nah, ya lanjut Bu Siti. Iya Ibu, nama saya Siti Hairunisa, S-nya saya CGP Hebat Angkatan 10 Kabupaten Asahan. Oke, baik. Saya lempar Ibu lempar. Iya, saya lempar kepada Ibu Wahyuningsi Bu. Ya, Bu Wayuningsi. Luar masuk ini Bu Wayuningsi. Bu Wayuningsi. Baru masuk Ibu. Coba ke yang lain dulu Bu Siti. Baru masuk beliau. Oke Bu, ke Ibu Marlina. Ya, Bu Marlina. Iya, Nama saya Marlina Kristina Ibu. Sitorus. M-nya mari menuntun murid. Oke, keren. Mari menuntun murid. Ki Hajar Dewantara. Lanjut Bu. Saya sampaikan ke Ibu Fitrianti Bu. Ibu. Ya, Ibu Fitrianti. Suaranya nggak jelas, putus-putus, Ya Bu. udah nggak apa-apa Ibu Wahyu. Nggak apa-apa Ibu. Halo Bu, Assalamualaikum Aman, Bu. Oke. Di ini aja di mute, Bu. Waalaikumsalam. Ya baru gabung Bu ha. Lanjut Bu Fitri. Buat kalimat ya Bu. Baru gabung, maaf ya Bu. Dari huruf nama Ibu kan Fitri kan F. Nah, Ibu buat kalimat yang menggugah, menarik, keren dari huruf awal nama Ibu. F ya, FA biasanya ya. Nama saya Fitrianti. Lepaskan pikiran kita dari segala beban masalah. Oh ya Allah. Apa bisa? Bisa ya? Bisa-bisakan lah Oh Bu. iya, di-freshkan dulu. Iya, keren. Ayo Bu Fitri dilempar ke siapa yang belum? Bapak Ibunya. Belum ke Ibu, ke Bapak Alwi udah, Bapak Alwi. Sudah, Bu Emilia kayaknya belum. Oh iya, Bu saya Emilia. lempar kepada Ibu Emilia. Iya Bu Fitri. Selamat siang semuanya. Udah menjelang sore ya? Udah Oke, sore. karena udah menjelang Udah sore. Kebetulan nama saya Emilia. Jadi emang harus tetap semangat. Emang harus tetap semangat ya. Oke, baik. Terima kasih. Ayo Ibu Emi lempar ke kayaknya Bu Nur Oh, iya. Hidayati belum? Betul ya, saya lempar ke Bu Nur Hidayati deh. Iya. Nur. Ibu Nur Hidayati. Oke, baik. Mungkin masih apa ya? Assalamualaikum Pak Leon. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, saya lagi di jalan Bu. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Iya Bu, Lanjut Ibu. dari huruf N ya, nikmati hidup selagi masih muda. Oke, nikmati hidup selagi masih muda. Jadi yang tua-tua gimana Ibu? Saya lempar kepada Pak Leon. Pak Leon. Oh, Pak Leon, Pak Leon. Ya Bu, Saya maaf mau lagi dengar nyetir dari ya L, Bu. Saya Leon LEON. LE-nya lebih semangat lagi, on-nya on the way Bu. Oh, bisa on the way kemana itu Pak? Inilah Bu lagi nyetir Bu. Oke, siap. Oke, lebih semangat lagi on the way menyelesaikan tugas-tugas. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan yang meriah, aplaus luar biasa ya. Memang kalimatnya sangat menggugah, sangat menarik dan sangat keren dari huruf awal nama. Ya, kita lanjut Bapak Ibu untuk desiminasi budaya positif saya ya Bapak Ibu ke
Iya. Nah, Bapak Ibu, jadi budaya positif itu ada konsepnya. Konsep budaya positif itu ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu budaya positif yang kedua itu ada motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, konsep budaya positif itu tentang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Lalu yang kelima itu restitusi, ada 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir dari budaya positif itu adalah segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, selama saya mempelajari modul budaya positif, saya mengambil kata-kata kunci atau pemahaman tentang ke-6 konsep budaya positif yang akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu guru. Pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Itu di dalamnya ada perubahan tentang paradigma. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan kepalan tangan ya, karena kita bercerita tentang perubahan paradigma. Nah, ada Bapak dan teman Bapak Ibu ya, nanti itu seakan-akan meletakkan sesuatu yang berharga di salah satu tangan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus menggenggam benda tersebut dengan segala daya sambil mengepal genggaman Bapak dan Ibu ya. Terus nanti teman Bapak Ibu itu akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu itu. Nah, teman Bapak Ibu itu boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu sejumlah uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepala tangan Bapak Ibu. Ya, baik. Baik Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita kita akan melihat perubahan paradigma Bapak Ibu melalui kegiatan kepalan tangan. Jadi kita sedikit bermain-main terlebih dahulu. Mungkin Pak Alwi, sinyalnya bagus Pak Alwi? Bagus ya? Sinyalnya bagus Pak Alwi ya? Nggak putus-putus Pak Alwi? Oh ya, baik. Sepertinya ini ya. Bu Fitri? Ya, baik. Bu Fitri ya, akan bermain. Bagus Bu. Akan bermain dengan siapa? Bagus, oh bagus Bu. Pak. Bagus. Oke. Bagus Bu. Nggak putus-putus ya Pak ya. Oke. Bu Fitri ya akan bermain dengan Pak Alwi ya. Boleh? Boleh Bu Fitri. Boleh Bu. Oke Ya, Bu. baik. Ini siapa? Iya, siapa yang mau menggenggam tangannya, Bu Fitri atau Pak Alwi nih? Pak Alwi lah menggenggam. Boleh saya Bu. Menggenggam. Jadi biasanya baik ya. Oke. Biasanya laki-laki Pak Alwi ya. Jadi yang ngerayu ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat dulu nih cara Bu Fitri merayu Pak Alwi. Iya. Oke, Pak Alwi, berarti ada sesuatu yang sangat berharga tuh ya, Bapak genggam nih di tangan nih ya kan. Ayo Bu Fitri, gimana caranya Ibu merayu Pak Alwi untuk membuka genggaman Pak Alwi? Baik, silakan Bu Fitri. Oke, saya coba ya Bu. Iya. Halo Bang. Itu apa Bang pegang itu? Boleh nggak adik lihat yang abang genggam itu? Ya Bu. Nggak boleh. Masa sih nggak boleh? Sebentar aja. Bolehlah lihat. Iya, tapi udah janji sama diri sendiri nggak boleh dikasih tahu orang lain. Tunjukkanlah, ini ada nanti saya kasih loh. Ini ada saya beli jam mahal ini loh, Alexander. Tengoklah. Kasih tengok napa Bang? Nggak bisa. Bisa, Wih. emang tapi sudah.
ataupun Ibu Fitri sendiri. Boleh. Nanti malam saya datanglah Bang. Kasih enggak Bang? Nanti saya marah inilah. Sama siapa datang? Nanti saya ambil itulah. Kasih enggak tengok? Oh, enggak bisa. Enggak bisa juga. Kasihlah Bang. Kasihlah. Tengoklah. Sebentar aja Bu. Kasih tengok apa lah Bang ini, ya ampun. Cepatlah Bang. Nanti kita pergi. Kalau pergi boleh lah. Pergi kemana? Kemana Bang mau? Ayolah. Kemana Abang mau saya turuti? Asalkan Abang kasih ku tengok apa itu ya. Tuh. Oh Bang. Bang. Mana suara Abang Bang? Tak kedengar suara Abang. Kasihlah tengok Bang. Bang, mintalah Bang. Tengoklah Bang. Bang, bukalah Bang. Bang, bukalah. Janji kan? Jadi pergi kan? Iya, pergi kita. Bukalah. Bukalah apa itu Bang? Nengok adek. Pengen adek nengok. Oke. Ya. Kuning ya. Iya. Ingat ya Bang. Wih, jangan enggak golak lah Bu Juli. Udah Bang. Apa sih itu Bang? Apa sih Abang pegang-pegang dari tadi itu? Penasaran adek lah Bang. Rayuan Tanjung Balai itu buat rayuan Tanjung Balai itu. Oh Bang, buka lah Bang. Palwi, gimana Palwi? Cepatlah Bang. Enggak. Cepatlah. Tengok awak Bang. Oh Bang. Marah lagu nih garang. Tengok abang ya. Asa abang ya. Cuma abang menculik abang orang ya. Tak berhasil. Iya. Jadi ini ya. Oh Bang. Buka tidak Bang? Iya ada Pak Alwi, ditunjukin. Udah. Buka. Tunjukin tidak Bang? Abang tunjuk tidak? Buka tidak Bang? Kompos yang meja nih Bang. Oke, Pak Alwi gimana? Dibuka Pak Alwi. Kayaknya buka lah Bang, buka lah. Pak Alwi. Udah. Pak Alwi. Aduh. Pak Alwi. Ayo, baik, mungkin sinyal lagi sedang terganggu. Nanti kita, sepertinya dibuka sama Pak Alwi, Bu Fitri, karena Bu Fitri katanya janji mau bawa pergi kemana aja katanya. Ngeri kali Mas, saya kemana aja. Kemana aja. Udah keluar. Oke, baik. Satu lagi. Baik, satu lagi Bapak Ibu. Siapa kira-kira yang mau nih bermain? Siapa ini yang kira-kira mau nih? Berarti Bu Fitri berhasil ya
membujuk Pak Alwi. Oke, baik Bapak Ibu. Bu, izin, Siapa satu Bu. lagi? Satu Saya lagi. kurang bagus tadi, Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi Bapak ini kan, Bapak nunjukin kan, buka genggamannya berarti ya? Iya, Bu, dengan bujukan yang begitu hebat, Bu. Oke. Akhirnya Lulu juga kelihatan. Pak Alwi kena rayuan Tanjung Balai Bu Fitri ya? itulah. Luar biasa. Oke, Bu Juli mau main? Satu lagi. Boleh Bu, boleh. Sama siapa? Mau sama siapa? Suka hati lah siapa nak menantang Bu. Sama Pak Leon, Bu. Pak Leon katanya. Bu Juli. Tapi Pak Leon lagi di jalan kayaknya lagi. Udah Bu Juli pilih aja yang Bu Juli pilih yang mana mau. Ngeri kali tantangan sama aku ya. Pilih siapa yang ngondak katanya. Aja bawa. Aku nak merayu Pak Leon, bisa? Siapa yang mau Bu Juli? Kemana Pak Leon. Pak Leon. Ayolah Bu Etri, aku rayu apa? Rayu lah katanya Pak Leon. Rayu Pak Leon. Lagi nyetir dia Bu, nanti tak campak pula itu Bu. Ilah tabraknya orang, mampus kita. Udah Bu Juli pilih ya, udah Bu Juli pilih yang mana Bu Juli. Satu lagi. Pandi, mana Pandi? Hidayati. Nur Hidayati boleh. Pak Pandi mana Pandi? Keluar. Pian tuh. Pasangan Bu Juli Pian. Oh iya, mana Pak Pian? Nah, itu Pak Pandi tuh. Pak Pian pun ada. Mana Pak Pian? Woi, halo. Pak satu kali Mas. Oi, halo. Halo Pak Pandi. Bukalah kamera kau itu. Pak Pandi cari Bu Juli ya, ayo. Kau di Siapa yang mau menggenggam tangannya? Kau di mana itu Pandi? Di kamar mandi golap dia tengok. Golap kan? Mengkopal dia Bu Juli. Mengkopal tangan dia Bu Juli. Oke, Pak Pandi genggam kau. Pak Pandi genggam tangannya biar Bu Juliana yang merayu Bapak. Hancur lah kita. Si Juli tak pandai merayu Bu. Ada pleni karang. Udah Pandi, dah kau gonggam. Tak nampak ku gonggam tangan kau. Udah. Oh macam nongol nak itu. Jadi beliau tuh gini. Pandi, pegang kuat ya. Jangan diambil Bu Juli. Kau macam nak menungguknya kau pula Pandi. Oke lah. Bermain kita ya. Kau dengarkan dulu rayuan maut orang Melayu nih. Kau tak kau buka itu 3 kali rayu. Kau nanti ku bikin. Tengoklah. Oh Pak Pandi, gonggaman tangan kau tuh ku dengar kuat. Mananya suara kau? Udah. Udah dengar nggak? Ibu Pasil aja nggak dengar suaranya. Udah, pulang ya. Memang bukan. Udah, nggak usah ulang. Memang bukan ibu saya yang bilang banyak. Saya yang bilang genggaman tangan kuning. Iya, terlalu kuat genggaman kau tuh Pandi. Terakhirnya Pandi tak bisa lepas. Iya Bu. Jadi kan Pandi, aku penasaran lah sama yang kau genggam tuh kan begitu. Enggak aku coba sama tanganku nih dulu. Sama tidak tangan kita tuh. Coba dulu kita satukan begini, kita genggam. Sama tidak kuat nih. Macam kau menggenggam tangan si Polan tuh. Coba lah Bu. Bukan begitu orang menggenggam. Mana ada orang
menggonggam begini menumbuk namanya ini. Ah, kau pun patalak buka begini, ha? Ah, macam budak kau diajari buka begini, ha? Coba, bak kita satukan. Kuat tidak itunya? Bukan begini orang menggonggam Pak Pandi, nak menumbuk ini. Begini. Begini. Kau tengok kamera tu elok. Buka, coba. Satu-satu Pandi buka jadi. Satu. Dua. Kan itu jempol kelingking duluan lah. Tengok dulu gurunya. Satu. Mana? Dua. Jangan kau tenggelamkan satu lagi, tak bisa, harus dua begini. Mana tak nampakku? Mana kelingking kau? Jempol kau sama kelingking sama pun pula. Buka lagi. Bak kita satukan begini. Ulang. Kau kan murid pandai. Satu. Dua. Tiga. Kau ulang macam budak-budak kau. Cis. Hampir terbuka itu. Ya kan? Begini tak menggonggam Pak Pandi. Harus begini tiga. Sarang heo begini dua majian. Cinta. Kau buka dulu satu lagi. Kan kau kasih kau apel, tak apel. 6 bulan lepas. 6 bulan lepas bertumpuk tu nanti kau kasih, okey? Satu, dua, cepatlah. Nanti tak jadi bu terbacakan. Tiga. Udah menggelotar tanganku ni. Kan? Ada punya kat sini bukan pantatnya. Begini. Bakku, tak nampak ku ujung misalnya itu. Entah mataku saya tak nampak gak aku ya. Buka tangannya lagi, jari-jari itu. Angkat. Ayo kita gonggam. Bertambah golap, Bu. Udah? Kebuka kan? Oke, gonggam. Mantap. Mau nang aku kan? Oke, mantap. Bu. Mandi Bu Melayu ya kan? Jangan biasa itu Bu. Iya Pak Alwi, Pak Pandi, bagus ini ibu-ibu ini ya. Luar biasa. Aduh, oke, baik. Oke. Masih ada yang ingin bermain atau gimana, Bapak Ibu? Soalnya tadi 2 udah terbuka ini. Ada yang masih ingin Bapak Ibu? Ingin masih bermain? Baik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bermain kegiatan kepalan tangan. Iya. Nah, tengok ya Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi kan gitu ya kan? Apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Nah, kita tanya dulu ke Pak Alwi. Pak Alwi tadi membuka kepalan tangan kan? Coba Bapak jelaskan mengapa dan alasan Bapak membuka kepalan tangan Bapak. Saya membuka kepalan tangan saya itu pertama saya nggak mau Bu, cuman kena rayu-rayuan dengan ibu tadi. Lama-lama kasihan juga orangnya Bu. Makanya buka aja. Jadi alasannya kasihan gitu Pak. Jadi alasannya kasihan gitu. Ya Allah Bapak. Alasannya karena kasihan. Pertama, kedua Bu ada. Iya Bu. Yang kedua ada harapan yang diberikannya Bu. Ada harapan. Ya. Oke, ada imbalan. Berarti ada imbalan yang diberikan Bu Fitri. Baik, terima kasih. Iya. Oh iya, baik Pak Alwi. Kemudian Pak Pandi. Ya Bu. Ya, coba Bapak, mengapa alasan Bapak membuka kepalan tangan Bapak? Ya Bu, kenapa saya buka? Karena dapat rayuan Bu, dapat iming-iming tadi Bu. Dapat rayuan. Dapat hadiah gitu. Dapat hadiah ya. Di apel sama rayuan Bu.
Oh, dapat rayuan, dapat hadiah. Dapat hadiah. Oke, baik. Terima kasih. Iya, berarti ini yang nomor 2 tidak ada ya Bapak Ibu yang menutup kepalan tangannya walau apapun yang terjadi, walau dunia runtuh sekalipun tidak ada. Ternyata ini ya dengan hadiah dan imbalan udah goyah, tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, karena dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepalan tangan Bapak Ibu tentunya adalah siapa Bapak Ibu? Ya, Pak Alwi siapa? Ya, Bu Fitri, siapa yang megang kendali? Pemegang genggaman itulah Bu. Iya, betul Bapak Ibu ya. Jadi sesungguhnya kendali itu ada di diri kita sendiri. Mau kita buka, mau kita tutup, itu semuanya tergantung kita. Baik, kita lihat dulu ke PowerPoint berikutnya. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Berarti tadi Pak Alwi dan Pak Pandi kebutuhan dasarnya ingin apa itu kebutuhan dasarnya? Penguasa, ingin berkuasa kali ya seperti itu. Atau ingin cinta dan kasih sayang. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Dua-duanya bisa Bu. Iya ya, dua-duanya. Iya. Nah, masih kita tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal Bapak Ibu ya. Masih cerita kita tentang perubahan paradigma, itu ada respon dengan teori kontrol atau pilihan. Nah, seperti Bapak Ibu tadi kan, Bapak Ibu yang memilih ya kan Bapak Ibu ya. Jadi kalau stimulus respon itu mengatakan bahwa kebutuhan kita sama, tapi ternyata kebutuhan kita berbeda ya kalau di teori pilihan. Nah, kemudian kalau di stimulus respon itu semua orang melihat hal itu sama. Ya, di teori pilihan tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, lalu di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori pilihan kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa mengubah pandangan orang supaya sama dengan kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau untuk teori pilihan, perilaku itu semua memiliki tujuan. Nah, kalau untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori pilihan, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori pilihan, ya saya nggak bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti kegiatan yang tadi ya Bapak Ibu. Lalu di stimulus respon itu pemaksaan itu akan ada pada saat bujukan yang gagal seperti Bu Fitri tadi. Kau buka enggak gitu ya. Jadi pemaksaan itu ada pada saat bujukannya gagal. Nah, kalau untuk teori pilihan itu yang ada adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, yang terakhir itu kalau untuk stimulus respon model berpikirnya menang atau kalah. Nah, kalau untuk teori pilihan itu model berpikirnya adalah menang-menang. Ya. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, ada ahli itu Diana Gosen ya Bapak Ibu, mengatakan disiplin itu asal katanya sama dengan disciple, yaitu murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid yang paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Karena dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan itu akan dapat dihindari. Nah Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen itu mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Dan kita menamakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Dr. Biam Glaser itu, beliau ya, teori kontrol itu adalah milik beliau, menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan Diana Gosen mengumpulkan bahwa
dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal saat ini ya di sekolah kita dengan kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila yang isinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, tadi budaya positif yang kedua adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi teori motivasi itu diterapkan oleh Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada motivasi eksternal ya. Eksternal itu untuk menghindari hukuman, lalu kemudian untuk mendapatkan pujian. Jadi terkadang kita berperilaku ya itu untuk menghindari hukuman dan kita untuk mendapatkan pujian. Sementara kalau dari motivasi internal itu kita lebih ke menghargai diri sendiri dan menjadi pembelajar sepanjang hayat, di mana kita melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang kita yakini dan kita hargai. Nah, lalu kita cerita hukuman dan penghargaan ya. Jadi dihukum oleh penghargaan. Itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau terus-terusan penghargaan itu diberikan dalam jangka panjang, maka orang tersebut akan kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Lalu kalau penghargaan yang menghukum, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak yang mendapatkan hadiah, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar, artinya yang tidak diberikan hadiah ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu diberikan membuat jadi tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi tidak efektif ya penghargaan itu ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Mungkin ini yang paling menarik ya. Ternyata penghargaan itu merusak hubungan atau dapat merusak hubungan. Karena ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi orang yang diberikan penghargaan itu hasil kinerjanya itu biasanya akan berhenti berkembang. Penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitas murid itu akan menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah oleh anak. Nah, jadi itu untuk hukuman dan penghargaan. Jadi penghargaan itu bukannya baik ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebuah cara ya. Jadi restitusi itu juga sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif bagi murid dengan proses kolaboratif yang mengajarkan murid memecahkan masalah mereka. Nah, budaya positif yang ketiga itu ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas dibuat untuk membantu murid mengembangkan disiplin dirinya karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Nah, keyakinan kelas ini ada prosedur dalam membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Jadi bisa keyakinan sekolah atau bisa keyakinan kelas ya, dalam ruang lingkup yang lebih kecil itu kelas. Yang pertama prosedurnya kita mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang aturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian yang ketiga langkahnya menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, dan yang harus diingat ya Bapak Ibu guru, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif.
Langkah keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Bisa jadi akan didapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Prosedur yang kelima untuk membuat keyakinan kelas, meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, bisa berkisar antara 3-7 prinsip saja atau keyakinan. Apabila terlalu banyak, itu warga kelas akan sulit mengingat dan akibatnya akan sulit untuk dijalankan nantinya. Langkah keenam, setelah keyakinan kelas terbentuk, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah termasuk guru dan semua warga sekolah atau murid. Jadi nanti harus ditandatangani ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir ya, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Budaya positif yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi kebutuhan dasar kita, Bapak dan Ibu juga murid ya, berarti manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang, yang ketiga kebutuhan kebebasan, yang keempat kebutuhan kesenangan, yang kelima ada kebutuhan penguasaan. Nah, apabila dari kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi ini, maka itu kita akan mengalami kehidupan sehari-hari yang kurang efektif, dan kalau murid di sekolah kita itu akan terlihat terjadi banyak masalah dalam dirinya. Jadi dunia yang berkualitas itu apabila murid merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, budaya positif kelima itu tentang restitusi 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrolnya. Jadi yang pertama posisi guru adalah sebagai penghukum. Itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk dan menghardik. Jadi contoh kalimat penghukum, kamu selalu saja salah. Nah, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Lalu posisi guru yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti atau contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, posisi ketiga dari posisi kontrol guru adalah posisi sebagai teman. Pada posisi ini memang guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman ini pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, contoh kalimatnya, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa? Ya udah nggak apa-apa, duduk dulu sana, nanti pak guru bantu kamu ini. Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut dan murid akan berbuat sesuatu hanya apabila yang menyuruh guru tersebut dan belum tentu berlaku dengan guru yang lain. Posisi keempat, guru adalah posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi atau sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi contoh kalimatnya, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya benar, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi ya, saya tunggu. Murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, namun kondisi ini tetap membuat saja tidak nyaman. Nah, yang terakhir adalah posisi guru yang kelima sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contoh kalimatnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, atau apa yang kita yakini jika ada keyakinan kelas. Jadi kembali ke keyakinan kelas. Oke, budaya positif yang terakhir ya Bapak Ibu, itu adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah gambar segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu guru sebagai salah satu cara kita untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahap ya Bapak dan Ibu guru. Jadi yang pertama itu adalah tahap menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah tahap memvalidasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga adalah tahap menanyakan keyakinan. Anak akan selalu siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, untuk refleksi dari pemahaman yang saya diseminasikan kepada Bapak dan Ibu tentang 6 budaya positif, kita akan coba menjawab kita setuju atau tidak setuju ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi tadi Bapak dan Ibu guru sudah mendengarkan diseminasi tentang budaya positif. Jadi kita melakukan sedikit refleksi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Untuk yang pertama mungkin Bu Evi ingin bisa memberikan refleksinya Bu. Kita setuju atau tidak setuju ya kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Baik Bu Evi. Ya Bu, terima kasih. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi pertanyaannya setuju atau tidak setuju. Berdasarkan pemaparan yang telah Ibu jelaskan tadi, sepertinya kalau hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak, artinya saya tidak setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena jika anak kita berikan hukuman, itu mereka yang ada hanyalah rasa takut, tapi bukan berarti mereka bisa disiplin untuk kedepannya. Selanjutnya, anak bisa juga muncul rasa benci kepada orang yang memberikan hukuman apabila orang yang memberikan hukuman itu tidak memikirkan perasaannya. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Epi ya. Luar biasa ya Bu Epi. Jadi memang jawaban Bu Epi sudah sangat benar ya, bahwa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Ya, baik Bapak Ibu, nanti akan diganti dengan segitiga restitusi tadi ya, seperti itu. Oke, yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti disuruh membaca, mengaji, membersihkan halaman sekolah dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Ini siapa Ibu, Bapak Ibu yang ingin mencoba menjawab ya, setuju atau tidak setuju? Siapa Bapak Ibu? Ini pemberian hukuman dengan hal positif, disuruh membaca, mengaji, membersihkan halaman. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, Ibu Nova. Dipersilakan Ibu Nova. Suaranya kecil Ibu. Apa di saya aja kali ya? Apa di saya kedengarannya kecil? Iya Bu, emang kecil. Oh, kecil Bu Nova kecil. Volumenya Bu Nova, volume HP-nya. Udah Bu, ini udah kedengaran Bu. Masih belum Bu, kecil.
kecil ya, Bu. Iya. Saya pakai handphone, Bu. Ini udah Oh kedengaran? iya iya. Ini udah Bu, ini udah. Ya. Baik, Bu. Saya mencoba menjawab. Saya tidak setuju, Bu, karena jika hukuman yang seperti ini diberikan kepada anak, ada sebagian anak yang beranggapan hukumannya gampang kok, enak kok, nanti paling tadi suruh bersihkan halaman sekolah seperti itu, Bu. Jadi anak-anak menganggap nanti enteng gitu, nggak apa-apa kita buat kesalahan lagi, hukumannya nggak terlalu berat. Seperti itu kira-kira, Bu. Iya baik, terima kasih Bu Nova ya, betul sekali ya Bu Nova ya. Jadi hukuman hal positif pun itu tidak dapat meningkatkan disiplin anak karena itu pasti akan berulang dan mereka akan sepele ya. Betul, baik Bu Nova. Lalu yang terakhir ya, refleksi kita, setuju atau tidak setuju dengan memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Bu Ade Irma, mungkin bisa Bu? Ya, kita refleksi setuju atau tidak setuju ya. Nomor 3, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi anak? Ya baik Bu, kalau menurut saya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Menurut saya tidak setuju ya Bu. Kenapa? Karena penghargaan yang didapat itu kan reward yang diberikan guru kepada anak. Gitu kan. Misalnya sepertinya apabila mendapat nilai yang bagus akan diberi bintang atau diberi hadiah begitu kan Bu. Kemudian itu kan dia motivasinya ekstrinsik gitu ya, motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia tidak sepanjang hayat, dia tidak berkepanjangan gitu Bu. Dia hanya sebentar. Mungkin pada saat itu sekali, 2 kali mungkin dia siswa itu mungkin termotivasi, semangat untuk mengikuti dengan adanya reward ini tadi begitu. Kemudian ya lebih alangkah lebih bagusnya kalau bisa motivasi itu ya yang intrinsiknya Bu, yang terdapat dari dalam diri anak itu sendiri, karena itu akan tersimpan di dalam dirinya. Dia akan sadar bahwasanya ada penghargaan dan tidak ada penghargaan, dia tidak terpengaruh. Itu dia akan sadar dengan dirinya sendiri, dia termotivasi di dalam dirinya sendiri. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ade. Ya, betul Bu Ade ya. Oke, Bu Juliana raise hand mau menjawab refleksi Ibu. Iya Bu, tadi saya dengarkan ada memberi penghargaan itu dapat meningkatkan, apakah dengan memberikan hadiah gitu istilahnya ya Bu ya, dapat meningkatkan motivasi anak. Ada sebagian orang sih beranggapan bahwa dengan penghargaan orang itu bisa lupa. Ada juga anak itu dengan diberikannya, jadi saya ulang, kalau menurut saya setuju gitu Bu, saya setuju. Setujunya, saya punya alasan tersendiri karena dengan memberikan penghargaan, contohnya sertifikat, contohnya piala atau uang beasiswa, itu kan sebuah penghargaan juga sih kan gitu kan. Menurut aku bahwa dengan hal tersebut bisa membuat anak yang lain itu termotivasi untuk mengikuti bagaimana cara untuk mendapatkan itu gitu. Nah, tentunya kan dia mendekati anak-anak yang bisa membuat itu. Ini kan kita lihat dari segi positifnya kan gitu, dari segi positif yang kita lihat di sini. Jadi kalau menurut aku setuju karena dengan cara itu yang kita berikan. Kalau bisa kau pertahankan rankingmu untuk saat ini, dapat beasiswamu tambah 3 bulan ke depan. Contoh kecil saja, anak saya sendiri dari mulai SMP sampai SMA dia tidak pernah dikatakan membayar uang sekolah kan gitu kan Bu. Karena itu tadi dorongan apa? Kalau bisa kau pertahankan, kau akan dapat beasiswa. Terus sampai tingkat SMA. Akhirnya dia termotivasi untuk itu. Dan akhirnya teman-temannya itu kan yang bersifat positif mengikut. Dekati Khairani lah, biar bisa seperti dia, biar bisa mengurangi biaya orang tua, biar bisa terus maju, biar bersusun piala, biar tambah banyak piagam. Jadi kalau dari sisi positifnya saya sangat setuju kalau untuk penghargaan itu. Tapi kalau diiming-imingi uang atau dengan yang lain, kemungkinan ya tidak setuju seperti itu Bu. Sekian, terima kasih. Baik Bu Juli, terima kasih atas refleksinya.
Jadi kalau saya kembali bertanya kepada Bu Juli, seandainya beasiswanya dihentikan, Ibu, apa yang akan terjadi dengan murid kita atau penghargaannya dihentikan? Tidak harus beasiswa. Apakah motivasi anak akan sesuai seperti dia dapat penghargaan atau tidak? Itu satu. Gimana Ibu Juli? Kalau menurut aku sih Bu, kan dari sisi positifnya ini tadi, dari sisi positifnya ya seperti itu dapat memotivasi anak semakin maju. Nah, andai kata kalau kita berpikiran kepada yang negatifnya, di situ tadi kenanya gitu, Begitu apabila dia diberhentikan, tetap kita berhentikan, nggak ada lagi nak beasiswa, nggak ada begini, nggak ada begitu. Anak makin lama makin mengendur gitu. Ini kan kita bercerita tentang positif dan negatifnya dengan memberi penghargaan itu tadi gitu. Jadi kalau positifnya, dari sisi positif aku sih setuju. Kalau dari sisi negatifnya ya tidak setuju gitu Bu. Jadi kalau diberhentikan otomatis. Tapi kalau menurut aku sih ya, kalau memang anak yang memang berprestasi mau diberhentikan atau tidak pun dia pasti maju deh gitu Bu. Oke, baik Bu Juli, terima kasih. Jadi lebih tepatnya bahasanya bukan penghargaan ya Bapak Ibu, tapi adalah apresiasi. Gitu ya Bapak Ibu. Penghargaan kita lebih tepat tuh biasanya adalah apresiasi murid. Jadi apresiasi ini juga melihat tempat, situasi, melihat anak. Jadi banyak hal nanti yang mempengaruhi dalam pemberian apresiasi, tapi bukan penghargaan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih, refleksinya luar biasa. Kita lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu, tentang pengalaman saya dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Oke. Nah Bapak Ibu ya, dari ke-6 budaya positif itu saya mengimplementasikan 2 ya. Yang pertama adalah keyakinan kelas dan yang kedua adalah segitiga restitusi. Nah, saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 82, ini di SMP ya Bapak Ibu. Adapun tahap-tahap atau langkah dari membuat keyakinan kelas 82 ini, yang pertama adalah saya menjelaskan kepada peserta didik tentang apa itu keyakinan kelas, apa itu tujuan membuat keyakinan kelas, dan bagaimana fungsi dan kegunaan keyakinan kelas. Lalu kemudian yang kedua, saya membentuk anak-anak itu menjadi 4 kelompok dan berdiskusi dengan saya sebagai guru dengan anak-anak untuk menyepakati keyakinan kelas yang mana yang akan kita buat jadi keyakinan kelas dengan menggunakan karton, origami, gunting, lem, dan spidol. Lalu langkah yang ketiga, setelah kita menyepakati antara guru dan murid tentang keyakinan kelas yang akan dibuat atau yang akan dipakai di kelas 82, nah anak-anak mulailah menggunting, menempel, membuat keyakinan kelasnya di karton. Lalu setelah selesai, murid menempelkan keyakinan kelasnya di dinding kelas agar dapat dipatuhi setiap hari. Nah, setelah saya membuat keyakinan kelas 82, saya juga membuat umpan balik dari murid-murid saya dalam bentuk tulisan yang isinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Anak-anak mengatakan bahwa mereka memahami keyakinan kelas itu sangat diperlukan dalam melaksanakan disiplin yang positif di kelas. Sehingga pada saat mereka melakukan pelanggaran tata tertib, mereka akan kembali kepada keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nah ini Bapak Ibu hasil keyakinan kelas saya, kelas 82 itu ada 8 yang sudah kami sepakati. Yang pertama itu keyakinan kelasnya adalah saling peduli, membantu sesama teman. Yang kedua kami mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga bertanggung jawab atas pelaksanaan piket kelas. Yang keempat menjaga barang dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Lalu yang kelima bekerja sama menjaga kebersihan di kelas kita. Yang keenam tepat waktu dan aktif di kelas. Yang ketujuh, kami bersikap sopan dan menghargai guru. Dan yang kedelapan adalah kami belajar dengan antusias dan percaya diri. Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas 82 ini, saya juga memiliki tantangan. Ya Bapak Ibu, itu tantangan yang pertama dari murid sendiri, masih ada murid yang melanggar keyakinan kelas. Lalu tantangan yang kedua itu ada dari guru, masih ada guru yang belum memahami tentang keyakinan kelas sehingga keyakinan kelas itu hanya merupakan pajangan saja di dinding kelas 82. Nah,
Lalu saya selain melaksanakan tadi keyakinan kelas, saya juga melaksanakan segitiga restitusi dari budaya positif ya Bapak Ibu. Itu ada 2 kasus yang saya aplikasikan, implementasikan. Kasus pertama itu adalah murid saya bernama Najwa, kelas 84, tidak hadir ke sekolah selama 12 hari tanpa kabar. Anak ini adalah murid pindahan dan baru 3 bulan di sekolah ini. Ayah dan ibunya bercerai dan dia tinggal bersama neneknya. Nah, langkah atau tahap segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap kasus Najwa ini, yang pertama menstabilkan identitas anak, yaitu saya menyambut hangat anak ketika datang, kemudian saya menanyakan kabar anak, lalu mengatakan saya rindu kepada anak dan mencari keberadaan anak yang sudah tidak masuk sekolah. Kemudian saya mengajak anak untuk memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan kepada Najwa ya bahwa ia pasti punya alasan mengapa tidak hadir selama 14 hari ke sekolah tanpa pemberitahuan. Kemudian saya mengajak anak untuk bercerita ya atau curhat. Lalu yang terakhir tahap dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan anak-anak atau Najwa. Nah, yang saya tanyakan kepada Najwa bagaimana kita bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian bagaimana cara Najwa untuk memperbaiki ketidakhadirannya. Lalu saya menanyakan keyakinan kepada Najwa tentang ketidakhadirannya, dan yang terakhir saya menanyakan nilai-nilai umum yang sudah disepakati bersama Najwa. Nah, ini adalah foto ya atau dokumentasi ketika saya sedang melakukan segitiga restitusi kepada murid yang bernama Najwa ya Bapak Ibu. Lalu untuk kasus 2, murid saya bernama Rangga, kelas 83, selalu tidur di kelas pada jam belajar dan dalam 1 bulan ketidakhadirannya itu selalu selama 7 hari. Guru sudah banyak yang mengeluh dengan perilaku Rangga. Nah, saya mengajak Rangga untuk bicara atau melakukan segitiga restitusi. Tahap yang pertama saya menstabilkan identitas. Saya menyambut hangat anak ketika datang, lalu saya bilang kepada Rangga bahwa Ibu ingin mencari solusi atas permasalahan Rangga, lalu saya juga bilang kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian tahap kedua, saya memvalidasi tindakan anak yang salah. Saya menanyakan kepada Rangga bahwa Rangga pasti punya alasan kenapa selalu tidur di kelas pada saat jam belajar dan tidak hadir dalam 1 bulan selama 7 hari. Nah, kemudian saya mengajak anak untuk bercerita. Nah, tahap yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan anak. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah si Rangga, kemudian saya bertanya bagaimana si Rangga bisa memperbaiki agar ia tidak tidur lagi di kelas serta ketidakhadirannya selama 1 bulan itu supaya hadir. Lalu kemudian saya menanyakan keyakinan anak, bagaimana supaya dia tidak tidur lagi di dalam kelas, juga ketidakhadirannya di sekolah. Dan yang terakhir saya menanyakan nilai-nilai umum yang disepakati. Nah, ini adalah dokumentasi saya ketika melakukan segitiga restitusi kepada Rangga ya Bapak dan Ibu. Nah, dari kasus 2 ini Bapak Ibu ada tantangan. Kalau dalam kasus pertama saya tidak mengalami hambatan yang begitu berarti karena memang anaknya atau Najwa ini sangat kooperatif ya, dan dia memang paham bahwa dia harus memperbaiki apa yang salah yang sudah dilakukannya. Namun untuk kasus 2, kasus Rangga, saya mempunyai tantangan atau kendala ya, karena apa? Rangga ini merawat ibunya yang sedang sakit stroke dan lumpuh, sementara ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi si Rangga ini harus bergantian merawat ibu dengan kakaknya yang juga masih sekolah di bangku SMA. Mereka baru saja pindah rumah dan tidak memiliki saudara lain untuk membantu. Jadi mereka memang harus secara bergantian merawat ibu. Nah, catatan yang paling penting adalah bahwa semua apa yang kita lakukan itu dikoordinasikan kepada kepala sekolah, dan juga kita jangan lupa berkolaborasi dengan wali kelas anak dan juga dengan guru-guru yang lain. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Itulah pengalaman saya dalam mengaplikasikan budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Sampai di sini saya izin kepada Bapak dan Ibu, adakah yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah saya aplikasikan di sekolah tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi? Barangkali Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin sharing kita, ada yang ingin bertanya. Ya, Ibu Hafiziah sudah resen, baik. Silakan Ibu.
Saya tutup dulu share screen-nya atau bagaimana Ibu? Masih perlu? Bapak enggak? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Enggak ya Bu ya? Iya. Saya tutup ya? Oh, nggak Izin apa-apa. Ibu, Oke, baik. tadi kan Oke. ketepatan saya Iya. lihat tadi kan di slide Ibu itu ada tentang yang siswa yang merawat orang tuanya ya kan Bu, seperti itu kan. Iya. Nah, ketepatan Bu, kasus yang serupa, hampir serupa saya bilang di sekolah kami saat ini baru aja terjadi kan Bu. Siswa kami itu ibunya sakit jantung. Kemudian ibunya itu sedang berobat jalan ke Murni Teguh Bu, mau pasang ring jantung. Ketepatan dia juga anak tunggal Bu, dan ayahnya kerjanya melaut yang 10 hari pulang ya, dalam segi ekonomi ya dia memang di bawah lah kan Bu. Jadi dia tidak sekolah karena yaitu kalau ngantar mamanya ke rumah sakit kan lama Bu, apalagi kan itu berobat. Jadi dia tidak sekolah. Jadi saya tanyakan ketepatan saya wali kelasnya ini Bu. Gimana lah Bu, saya sudah mengapa anak ini gitu loh Bu. Ya dalam satu sisi ya saya tarik diri saya, ya saya kasihan dengan dia seperti itu. Ya satu sisi kalau dia pas pergi bawa mamanya berobat dia nggak sekolah Bu. Nah seperti itu Bu, ini jadi curhat saya sama Ibu jadinya. Nggak apa-apa, kita sharing Ibu ya, kebetulan mungkin serupa tapi Iya. sama masalahnya. Ibu udah melakukan segitiga restitusikah kepada murid Ibu? Itu dulu pertanyaan saya. Sudah ya? Inilah Bu, saya sudah, itulah saya bisa tahu kan Bu masalahnya. Selama ini dia nggak bilang Bu, kenapa dia nggak datang, dia nggak ada bilang. Tapi ketika dia udah beberapa kali nggak datang dan keluhan dari guru lain juga udah ada, saya datangi, saya tanya, rupanya itu permasalahan dia. Dia Iya. menemani mamanya ke Murni Teguh. Nah, seperti itu Bu. Jadi kan otomatis dia anak tunggal, tidak ada lah Bu yang mau mengawani mamanya ke sana. Cuman lah ini saya buat ini selaku ibunya Iya. lah di sekolah. Iya Bu. Pertama kan dari segitiga restitusi aja udah jelas kita mungkin yang tahap menanyakan keyakinan itu ya, tahap ketiga Bu. Kita tanyakan kepada dia bagaimana cara dia untuk memperbaiki ketidakhadiran berarti ya Bu ya. Ini masalah ketidakhadiran kan ya. Iya. Kita tanya dulu keyakinan yang dia miliki. Bagaimana cara dia untuk memperbaiki itu. Nanti kan dari situ kita bisa mendapat gambaran atau mendapat bukan solusi, gambaran bagaimana dia menyelesaikan masalahnya gitu loh Bu. Dengan keyakinannya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau saya ya Bu ya ini ya sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi saya tanyakan keyakinannya. Dia memang bilang si Rangga ini bilang saya salah Bu, saya tahu saya salah, saya mengerti bahwa saya memang ini kan harus tidak ada yang tidak boleh. Tapi memang kondisi di rumah itu memungkinkan dia tidak bisa berbuat lebih dari apa yang dia yakini gitu Bu. Jadi kalau misalnya gini kan Bu Hafizia kan, misalnya dia gantian sama kakaknya, kan nggak mungkin kakaknya terus yang jaga malam. Kakaknya juga masih SMA kan, adiknya ini yang si Rangga ini terus supaya bisa jangan tidur di sekolah kan kakaknya terus, itu nggak mungkin. Jadi memang inilah perlunya kita, makanya tadi saya bilang kita koordinasi dengan kepala sekolah dan juga kita kolaborasi dengan wali kelas. Nah untuk menyikapi bagaimana solusi si Rangga ini Bu. Karena apa? Karena kan memang ini posisinya dari luar, dari eksternal sekolah, bukan dari dalam sekolah. Sementara anak paham, ketika kita melakukan segitiga restitusi dan menanyakan keyakinan anak mengerti Bu, dia punya keyakinan dan dia tahu cara memperbaikinya. Saya mau memperbaikinya Bu, tapi gimana caranya? Justru seperti itu yang dia bilang. Karena memang kondisinya dari rumah nggak bisa lagi diperbaiki. Gitu. Jadi makanya kita perlu koordinasi dengan kepala sekolah, kita perlu kolaborasi. Yang penting gini Bu, yang penting kita sudah melakukan segitiga restitusi. Dan anak sudah mengetahui ketika kita tanya keyakinan anak, kita menanyakan, dia sudah tahu keyakinan yang harus dia miliki. Gitu loh ya Bapak Ibu, dia sudah paham apa yang harus dia perbaiki sebenarnya. Gitu. Jadi udah terkonsep di dalam mindsetnya itu sebenarnya dia udah mengerti apa kesalahannya,
apa keyakinannya, apa yang harus dia perbaiki, dan bagaimana dia menyelesaikan masalahnya itu. Dia sudah paham itu, Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi itu. Cuma karena memang ini kondisi dari eksternal yang tidak bisa dirubah, nah kita perlu koordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas, kolaborasi. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin Bu Hafizia untuk penanganannya. Jadi tetaplah kita menjalankan segitiga restitusi. Seperti itu. Gimana Bu Hafizia? Iya Bu, ketepatan kan saya tanya, dia pun sudah di titik pasrah jadinya. Jadi saya pun jatuhnya kasihan Bu. Dia bilang gini, saya tanya, jadi kayak mana nak? Saya bilang kayak gitu kan. Kalau enggak gini aja lah. Jadi PR lah jadi banyaknya. Jadi saya asal ada tugas kan Bu, saya pikirin WA lah sama dia kan. Saya minta lah sama wali kelas guru mapel tugas-tugas saya kirimlah ke dia. Terakhir dia timbul pula rasa minder di hidupnya, di hatinya Bu. Dia bilang gini, ya udahlah Bu, kalau saya nggak bisa ngikuti pelajaran, udahlah Bu, saya tinggal kelas aja. Kalau enggak saya berhenti aja lah Bu. Seperti itulah jadinya anak itu Bu, karena dia anak tunggal, nggak ada lagi siapa-siapa gitu yang mau diharapkan menemani mamanya ini. Itulah Bu. Jadi sejauh ini udah 10 hari lah memang. Jadi baru tadi sih kita buat dan ngirim tugas pakai online itu Bu. Jadinya kayak gitu. Iya Bu Hafizia. Kalau seperti itu masalahnya, mungkin lebih tepatnya jadinya ke konseling ya Ibu Hafizia. Kalau jadi masalah Bu Hafizia, maksudnya kelanjutan dari persoalan Ibu Hafizia kan jadinya jadi nambah lagi masalahnya, kan gitu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya ke konseling Ibu ya. Seperti itu, karena kalau untuk segitiga restitusi kita hanya menanyakan keyakinan anak atau mengembalikan anak pada keyakinannya. Mungkin ada gini Bu Hafizia sebentar, mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan atau ingin sharing dari kasus Ibu Hafizia dan juga kasus saya ini sebenarnya. Gimana? Ya Ibu Epi, silakan Bu Epi. Iya Bu, terima kasih. Semoga dapat membantu ya Ibu Hafizia. Kalau dari cerita Ibu Hafizia tadi, memang betul sedih melihat kondisi anak tersebut. Di satu sisi dia masih ingin melanjutkan sekolah, tapi di sisi lain keadaan memaksakannya untuk tidak bisa bersekolah dengan kondisi orang tuanya yang seperti itu. Akan tetapi kalau menurut saya, jika anak itu masih ada keinginan untuk belajar, ada keinginan untuk melanjutkan sekolah, berarti harus ada kolaborasi warga sekolah antara guru dengan kepala sekolah, dan juga kolaborasinya dilanjutkan lagi dengan keluarga dari anak tersebut. Bagaimana solusi yang terbaik sehingga anak tersebut masih bisa melanjutkan sekolahnya dengan kondisi yang seperti itu. Menurut saya itu Bu ya adalah kerjasama kepala sekolah dengan guru yang masuk di kelas anak tersebut. Satu sisi ya kita gini kan Bu, nggak masuk-masuk anak yang lain juga berpikir, nggak masuk sekolah kenapa masih bisa ikut ujian, kenapa bisa naik kelas. Tapi di satu sisi dia juga harus merawat ibunya kan gitu. Maka dari itu pihak warga sekolah lah harus berkolaborasi bagaimana cara yang terbaik, sampaikan ke keluarganya. Kalaupun dia memang anak tunggal, coba tanyakan adakah keluarganya yang lain yang bisa bergantian atau bagaimana caranya supaya anak ini tidak terlalu lama tidak hadir ke sekolah. Menurut saya seperti itu Bu, yang jelas memang harus ada kolaborasi baik warga sekolah maupun keluarga anak tersebut. Terima kasih Bu. Ya, baik. Gimana Ibu Hafizia? Tambahannya berarti ada dengan keluarga seperti itu. Terima kasih Bu Epi. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat ya hari ini. Gimana kita? Ada udah pas? Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sudah setia ya
di ruang virtual ini untuk mendengarkan diseminasi budaya positif, baik itu pemahaman saya yang sudah pelajari dan juga pengalaman saya dalam mengaplikasikan budaya positif di sekolah, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Bapak Alwi, bisa memimpin doa Pak untuk menutup perjumpaan kita hari ini Pak. Persilakan Pak Alwi. Terima kasih untuk mengakhiri apa kita ini, diskusi kita mari kita tutup dengan doa. Hal ini saya pimpin menggunakan sesuai dengan keyakinan saya agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya, Bapak dan Ibu guru sudah adalah guru-guru yang luar biasa hebat ya Bapak Ibu. Jadi saya akhiri perjumpaan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin untuk foto bersama dulu Bapak Ibu. Foto bersama. Kalau yang bisa on cam, alhamdulillah bisa on cam biar terlihat wajahnya. Bentar Bu. Ya nggak apa-apa Bu Murni. Ya. Oke, baik. Ada kan wajah Ibu. Baik, wajah-wajah sudah sore, tapi masih tetap semangat. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bentar saya masukkan ke ini dulu ya, ke grup dulu ntar nanti keburu hilang fotonya. Iya. Oke, saya stop record dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Wahyuni SPD. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Artati Yumi Siregar atas penjelasan beliau mengenai budaya positif, sehingga saya dapat mengetahui bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan menyelesaikan masalah ataupun kasus yang ada pada siswa saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Harapan kedepannya semoga saya dapat melakukan apa yang saya peroleh dari Ibu Artati Yumi di sekolah saya untuk kebaikan anak didik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Armanitisaki dari kelas 84, murid SMP Negeri 6 Binjai. Beberapa waktu yang lalu, saya dan teman-teman kelas saya sudah membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, karena itu saya merasa termotivasi untuk meningkatkan kedisiplinan di dalam diri. Dengan keyakinan kelas yang sudah saya buat, saya harap siswa dan siswi bisa meningkatkan kedisiplinan di dalam diri masing-masing dan dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa, kelas 84, murid SMP Negeri 6 Binjai. Perasaan saya setelah berbincang-bincang dengan Ibu Yumi, di mana Ibu Yumi melakukan segitiga restitusi untuk membantu masalah saya. Ibu Yumi tidak menghukum saya, malah saya diajak berdiskusi. Saya merasa lebih didengarkan dan saya jadi memahami tanggung jawab saya terhadap kehadiran di sekolah dan tugas-tugas saya.